Ingat nggak Budi Ari sempat mengatakan saya bongkar semuanya. Ya. Nah, Tapi sampai sekarang belum. ya mungkin dia itu punya kartu truf itu, kartu bongkar-membongkar itu. Tapi menurut Abang sudah layak jadi tersangka itu? Menurut saya sudah layak. Sudah layak. Kelihatannya Pak Budi Ari ini tenang selama nggak ada isu reshuffle. Apakah Komdiji itu bisa dikenai pasal pembiaran terhadap suatu tindak kejahatan? Kata orang, dia kan juga termasuk menteri titipan. Iya kan? Iya, titipan pendahulu. Titipan Pak Jokowi lah. Iya. Bang Fikar, Oke. selamat datang Selamat di datang. warung sate saya ini. Iya. Jangan segan-segan kalau lewat mampir. Iya. Ini Terima warung kasih. sate paling enak di dunia. Iya. Hanya ada dua sate yang enak di Dunia. dunia. Satu sate Madura, yang kedua sate Madura. Jadi yang lain sate Padang, Sate dan Padang. itu setelahnya. Jadi ini sate yang menurut saya ini cabangnya sudah ada 200, Bang. Oh iya, di mana-mana ya. Jadi si saya Provinsi ini kalah. sebentar lagi mau bikin parpol. Oh, Partai Sate Indonesia, Iya, tapi iya. jangan disingkat. Ya, PSI. Suruh jangan disingkat apa? Malah sebutin PSTI lah. Iya, Partai Sate Indonesia jangan disingkat. Nanti Komham nggak mau ngesain. Iya. Karena ada kesamaan nama. Terima kasih ya Bang Fikar ya. Oke. Saya kalau kesebut nama Bang Fikar itu teringat lagunya Rhoma Irama, Zulfikar. Oh, ada ya? Ada tuh. Ada judulnya Zulfikar ya. Zulfikar gitu ya. Iya. Namanya Dzulfikar. Artinya orang yang mempunyai pemikiran. Ini cocok dengan Abang sekarang ini. Pakar hukum dari Universitas Trisakti. Mas Fikar. Nah, ini kita ngobrol soal ini Iya. sekarang, soal judi online. Oh, jadi online ya. Iya nih Budi Ari. Kenapa kok nggak disentuh? Itu tidak mau disentuh, memang tidak tersentuh, Iya. atau memang nggak usah disentuh. Karena kalau tidak usah disentuh kan berarti ya dia tidak terlibat. Iya. Tapi kalau tidak terlibat, Iya. di itu persidangan disebutin, bahkan di BAP-nya disebutin. Betul. Gimana tuh Bang, menurut Bang Fikar? Ya, jadi kalau pilihannya apa tadi? Tidak disentuh, Tidak mau disentuh, tidak mau disentuh. atau tidak memang tidak tersentuh? Satu lagi, belum waktunya disentuh. Oh, iya. Jadi nunggu waktu dong kalau gitu. Ya. Nah, persoalannya adalah nunggu waktu itu kan juga bergantung pada beberapa faktor kan. Iya. Artinya ya salah satunya adalah faktor politik ya, politik pemerintahan. Ya. Saya kira penegakan hukum pun tidak terbebas dari pengaruh politik gitu, terutama politik pemerintahan gitu. Ya. Kalau yang tidak berlawanan dengan pemerintahan, penegakan hukum apapun itu pasti jalan. Tapi begitu dia Ada bersinggungan intervensi sedikit, politik. politik, nah itu tinggal soalnya apakah penegak hukumnya independen atau tidak, gitu kan. Mestinya kalau menurut saya, tapi susah sih. Sudah dibentuk kan penegak hukum yang independen, KPK itu, Komisi Pemberantasan Korupsi itu kan. Tapi kan ternyata isinya juga personilnya kan juga dari orang-orang yang tidak independen sebenarnya, ya, dari kepolisian, dari kejaksaan, dari akhirnya ya kita hopeless juga gitu. Artinya, Artinya polisi yang ada di situ, jaksa yang ada di situ tetap terikat secara emosional dengan korupnya masing-masing. Iya, seperti itu. Nah karena itu menurut saya kurang berani gitu. Sama sekali tidak ada kejutan-kejutan kan. Sama sekali tidak ada. Padahal sebenarnya KPK itu didirikan karena itu tadi mandeknya. Mandeknya dua penegak hukum. Polisi itu. dan jaksa. Ya. Tapi orang kalau udah disebut berkali-kali di dalam BAP, masa tidak seenggak-enggaknya dimintain klarifikasi lah. Betul, gitu loh. Betul. Seharusnya kan jaksa juga nggak main-main kan. Ya. Artinya sampai masuk ke dalam dakwaan itu artinya ada keterangan atau ada bukti yang cukup gitu ya, bahwa memang dia
termasuk pihak yang terlibat gitu. Ya, apalagi disebut situ terima setoran 50% gitu kan. Artinya itu keterangan dari orang-orang kan gini. Penegakan hukum itu pidana terutama kan bukti alat bukti itu ada 4. Ada keterangan saksi, ada keterangan ahli, ada surat, ada petunjuk. Ya, petunjuk itu gabungan dari alat bukti ini yang dihubung-hubungkan dan keterangan tersangkanya sendiri. Nah, ketika orang disebut di dalam BAP dan jaksa itu menyusun surat dakwaan didasarkan pada alat bukti ini kepada BAP yang ada yang dia terima gitu. Nah, karena itu dia munculkan nama itu dan jaksa juga menurut saya cukup berani ya memunculkan nama itu. Munculkan nama Budi Ari sebut aja Bang. Budi Ari lah. Iya, nama Budi Ari itu disebutkan gitu ya sebagai penerima 50%. Nah, kalau dia tidak didukung bukti, saya kira dia juga tidak akan berani. Jangan berani kan? Apalagi kan kalau zaman dulu ya, zaman Orde Baru atau zaman sebelum reformasi lah, jaksa ini juga masih mikir nyebut-nyebut nama menteri gitu kan. Karena apa? Mereka satu komando kan begitu sebenarnya. Tapi ini lain, artinya jaksa sudah berani, artinya memang sudah ada alat bukti yang kuat gitu untuk menyebutkan di dalam dakwaannya bahwa Budi Ari itu menerima sekian persen atas pengakuan para kalau menurut Abang apa kira-kira pertimbangannya hakim? Kalau hakim sih kan pasif, dia datang dia adili gitu loh. Maksud saya yang bisa mendatangkan Budi Ari itu siapa? Jaksa. Oh. Kalau menurut saya jaksa. Ya maklum Bang, saya kan tukang sate Bang, nggak paham prosedur gitu-gitu kan Bang. Kan tindak pidana itu ada 2, tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Ya, yang umum itu selain khusus itu korupsi, penyeludupan, TPPU. Gitu. Ya, selain itu dia umum. Yang umum itu kewenangannya polisi penyidikannya, yang khusus itu mulai dari jaksa. Nah, karena ini korupsi sebenarnya lebih berwenang jaksa, walaupun polisi juga berwenang gitu. Tetapi mungkin ya kita bisa ngerti lah polisi nggak karena itu menteri kemudian dia nggak berani ini ya masih kita bisa mengerti gitu. Tapi kalau jaksa mestinya dia aparatur yang kuat, dia punya kewenangan menyidik, dia punya kewenangan menuntut, ya mestinya dia panggil. Jadi gitu. kewenangan besar untuk menghadirkan Budi Ari itu mestinya jaksa ya? Jaksa mestinya. Karena sudah di persidangan kan? Sudah di persidangan, itu satu. Yang kedua, setiap pegawai negeri atau ASN atau menteri yang menerima itu pasti tuduhannya korupsi gitu loh. Kan korupsi itu ada 3. Korupsi itu ada 3 macam lah secara garis besar. Korupsi karena menyalahgunakan jabatan. Korupsi karena perbuatan melawan hukum. Korupsi karena gratifikasi. Nah, jadi bisa 2 dia kan kalau tidak karena jabatannya dia korupsi atau dia menerima gratifikasi. Nah, mestinya jaksa sudah cukup gitu. Dengan dia menyebutkan dalam dakwaan, dia sudah kuat untuk. Kalau menurut Abang, kenapa masih belum dihadirkan juga? Kira-kira ini coba Abang bayangkan, kira-kira jaksanya kenapa tidak mau melakukan itu atau belum mau melakukan itu? Nah, jaksa kan kalau di dalam undang-undang disebut jaksa itu 1. Gitu. Jadi walaupun jaksa sidang di seluruh Indonesia itu sebenarnya mewakili jaksa agung. Sebenarnya yang punya kewenangan menuntut itu jaksa agung. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau tanya, sebenarnya jaksa agung yang paling berwenang menjawab. Kenapa kamu belum proses itu? Gitu. Kenapa Pak Jaksa Agung belum proses itu? Kalau yang di bawah itu ikut aja Pak. Yang di bawah itu diperintahkan. Jangan saya Pak lah Bang, saya masih muda. Gimana sih Abang nih? Panggil saya Cak. Iya. Saya kan orang Madura jual sate. Iya, Cak. Panggil Pak Bang. Abang nih. Abang saya panggil Abang. Biar kelihatan sama-sama muda kita. Kita sepakat menolak tua. Iya. Lanjut. Ya, jadi sebenarnya kewenangan tertinggi ada pada Jaksa Agung. Dialah yang menentukan. Termasuk, Pak, ini Cak ya. Berapa jaksa menuntut seseorang di pengadilan itu masih dikonsultasikan ke atas tuh Pak. Jadi dia tidak bisa menuntut sembarangan, pokoknya ada dia kirim dulu ke atasnya. Jaksa Agung. Ke pengadilan tinggi lapor ke Jaksa Agung, nah udah tuntut sekian.
Padahal mereka nggak sidang, yang sidang kan yang di bawah kan. Yang bawah tinggal masukkan aja. Nah kadang-kadang juga itu tadi tidak pas gitu antara fakta persidangan yang sudah diperiksa dengan besar tuntutannya. Kadang-kadang juga tidak pas gitu. Nah itu ininya. Jadi karena saya kira bukan satu kesalahan ya, tapi karena memang sistemnya seperti itu. Karena kan jaksa juga mewakili negara sebenarnya, mewakili kepentingan umum gitu. Ketika ada hukum yang dilanggar, maka jaksa sebagai bagian negara mewakili kepentingan umum, dia harus menuntut seseorang. Nah, ini saya nggak tahu apa pertimbangannya, tapi itu tadi saya bilang kalau ditarik siapa sebenarnya ujung persoalan ini adalah ya pengambil keputusannya. Dalam hal ini adalah jaksa agungnya. Berarti politis lagi dong masalahnya. Kenapa? Politis kalau gitu. Ya itu tadi penegakan hukum itu tidak bisa dilepaskan dari unsur politik. Karena kan sudah banyak nyebut satu DBAP. Ya. Yang kedua di media-media sosial itu, kalau nggak salah waktu itu Islam Bahrawi nyebut Budi Ari terima 500 miliar. Nah, 500 juta. 500 miliar apa 500 juta apa? 50% dari hasil. Iya, terima 500 juta kalau tidak salah. Dibawa dalam kardus, diantar ke rumahnya di Widya Chandra, yang antar ini udah sebutin. Iya. Masa itu kemudian tidak menjadi fakta? Nah itu saya bilang kenapa ya itu tadi penegakan hukum akhirnya juga ditentukan oleh kemauan politik gitu. Ya karena politiknya tidak mendukung, maka ya itu tadi akhirnya dia tidak bisa diangkat. Padahal sudah jelas dari sudut yuridis, dari sudut hukum, buktinya sudah ada, semua orang sudah mengerti gitu. Orang-orang yang ditahan, orang-orang yang sudah menjadi tersangka atau terdakwa sudah menyebutkan itu. Kan apalagi sebenarnya gitu. Pekewo dong berarti jaksa agungnya. Saya nggak mengerti. Apalagi kan gini. Kemarin kita punya harapan gini. Akan ada reshuffle. Gitu kan. Ya. Kemarin kita punya harapan itu. Udah bisa dihitung. Ini yang akan Pak Budi, terus siapa lagi tuh? Ada beberapa menteri ya. Tiba-tiba kemarin Pak Presiden bilang tidak akan ada reshuffle. Nah, itu kan akhirnya menciutkan orang lain, berubah lagi. Nah, ini yang menurut saya menjadi tidak jelas gitu. Ya, apa sebabnya umpamanya Presiden sampai bisa mempertahankan itu? Saya nggak ngerti. Kata orang, dia kan juga termasuk menteri titipan. Iya kan, titipan pendahulu, titipan Pak Jokowi lah. Iya. Ini Bang, warung sate aman aja. Aman kita bicara di sini, Bang. Tenang aja, Bang. Titipan Pak Jokowi. Iya. Nah, tapi tapi ternyata ya ini juga mungkin salah satu sebabnya adalah umpamanya Pak Prabowo nggak enak sama Pak Jokowi kan gitu kan, kalau mempersoalkan. Tapi kan menurut saya kalau sudah jelas ada kesalahannya, siapapun, apakah dia orangnya Pak Jokowi atau orangnya siapapun, mestinya ya proses hukum tetap kayak jalan. Model Pak SBY dulu lah ya. Iya. Ini menurut saya justru menjatuhkan wibawa pemerintahan Pak Prabowo. Ya, bagaimanapun ada pengaruhnya gitu. Artinya penegakan hukum tidak jalan gitu ketika menyentuh bagian atas dari pemerintahan. Atau jangan-jangan karena ini terkait dengan uang gede kan, Bang? Judulnya kan uang gede. Ya pasti uangnya mengalir kemana-mana lah. Kita juga nggak tahu. Itu lagu Bengawan Solo. Air mengalir sampai jauh. Ya bisa jadi itu juga yang terjadi gitu loh. Ya itu kan artinya kalau melihat secara hukum itu tadi, tapi melihat persoalan secara sosiologis ya itu tadi lagu Bengawan Solo. Bisa jadi air mengalir sampai jauh sehingga semuanya basah. Nggak sempat dia bisa berdiri tegak kan gitu kan. Iya kayak benang kalau basah tegak ya. Gitu ya. Nah ini kan berarti ya di samping Jaksa Agung kuncinya juga di Presiden kan. Betul. Begitu. Nah maka itu saya bilang ujungnya sebenarnya Pak Presiden Prabowo ini bersih tidaknya pemerintahannya tergantung pada dirinya sendiri. Kalau sebenarnya seharusnya kalau dia melihat ada aparaturnya yang memang melakukan kesalahan atau apa ya mestinya ada koreksi gitu. Ya, mestinya ada koreksi ya kalaupun umpamanya bisa jadi ya di luar pengetahuan kita Pak Budi Ari itu sudah dipanggil juga oleh Pak Prabowo, ya kan? Di luar sepengetahuan kita. Ya. Nah, tapi kemudian entah apa penjelasannya, akhirnya ya nggak jadi direkol kan? Akhirnya tidak ada pergantian menteri dan sebagainya gitu. Nah itu yang
menurut saya agak menyedihkan gitu. Artinya apa? Ini menjadi indikasi bahwa politik itu memang di atas segala-galanya. Itu artinya termasuk penegakan hukum pun kalau tidak ada unsur politiknya ya tidak akan jalan juga seperti itu. Nah kalau secara pasal nih misalnya, secara pasal, kalau Budiari seperti yang disebut di dalam dakwaan itu dia terlibat, itu dihukum berapa tahun kira-kira, Bang? Nah itu kan gini, Budiari itu menteri itu adalah pegawai negara atau penyelenggara negara, penyelenggara negara. Ya. Maka pasalnya adalah korupsi. Gitu, tidak ada lain itu. Tidak ada lain. Apakah karena dia penyalahgunaan kewenangan, umpamanya dia membersihkan judi online, tapi dia juga ngomong kalau ada bagi-bagi, umpamanya kan seperti itu ya. Ataukah dia sudah memerintahkan ini, tapi kemudian dia terima juga, gitu ya. Itu bisa perbuatan melawan hukum. Atau ya itu tadi ada beberapa orang yang di luar kementerian umpamanya yang mendekati dia, kemudian ya entah ngomong-ngomong entah apa, kemudian dia juga mendapatkan itu. Nah sehingga dia kemudian nggak bisa memutuskan. Nah itu yang kemungkinan itu yang terjadi gitu. Jadi bukan kekuatan yang bisa memaksa dia, tetapi kalau menurut saya sih lebih pada itu ya, lebih pada pada air mengalir sampai jauh itu. Itu menurut saya lebih. Tapi kalau saya jadi Budiari, Bang ya, atau Abang lah jadi Budiari, kan mestinya dia merespon lah. Iya kan? Bukan bilang halah, kan bukan hanya bilang begitu kan, jawabannya Budiari kan begitu. Halah itu ya artinya antara dia mencuekin, ya kan, cuek dalam pengertian dia biarin aja orang berbicara lah. Nah gitu kan, yang penting saya tidak terlibat misalnya begitu. Atau dia cuek, ya sudah karena sudah merasa mendapatkan backing. Kan bisa jadi begitu, Bang. Nah tapi kan publik berhak tahu, Bang. Ya kan? Publik berhak tahu kalau Budiari itu, jawaban Budiari terhadap yang sudah disebutkan di dalam persidangan itu. Ya ada 7-9 itu. Kan saya dia jawab kalau Pak Mahfud MD nih, Bang. Nih saya pernah nonton di ILC dulu, Bang ya. Waktu di ILC. Buktikan siapa yang menuduh saya korupsi atau saya menuduh saya menerima gratifikasi. Ayo silakan laporkan ke KPK atau kalau perlu saya akan melapor. Buktikan. Lah mestinya kan begitu kan. Bukan kemudian gitu. Itu kan jawaban apa sih, Bang? Iya kan? Mestinya kan itu yang dia mana buktinya gini. Nah, apalagi kemudian sudah banyak juga yang bilang yang ngantar duitnya sudah ngaku, yang namanya Cen itu katanya mengantar sekian ke rumahnya Budiari dan lain sebagainya. Kan mestinya dia hadir memberikan klarifikasi. Kalau memang dia tidak terlibat. Tapi kalau dia terlibat, gentle lah seperti Al Capone misalnya gitu kan. Iya saya memang, begitu kan, Bang. Iya saya tanggung jawab. Begitu. Itu di negara kita yang gitu-gitu kayaknya belum ada ya, Bang. Betul. Ya sampai hari ini kan belum ada kita belum dengar jawabannya dari mulutnya langsung. Tapi ada pernyataan dari beberapa orangnya kan. Ya karena dia kan ketua Projo pro Jokowi mau jadi partai. Kalau nggak salah sekretarisnya Projo bilang itu kan dakwaan karena pengakuan seseorang saja gitu. Jadi artinya sangat mungkin itu bisa saja mereka ini belum ada pembuktiannya. Nah kalau ada pembuktiannya maka ya mau nggak mau ya harus bisa diikuti. Tapi mereka berpendapat bahwa itu baru lontaran seseorang saja gitu, seolah-olah itu satu kebencian atau itu satu kesengajaan untuk menjatuhkan namanya. Tapi kan di persidangan, Bang. Nah, itulah yang mestinya. Betul, itu kalau mau ngomong seperti kita di warung sate begini sih, kita maklumi kan. Itu persidangan loh, forum negara itu. Betul. Ya artinya itu sebenarnya sudah bisa menjadi dasar untuk memaksa Jaksa Agung atau memaksa kepolisian untuk menetapkan Budiari itu sebagai tersangka, walaupun dia belum didengar. Kan gini, seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka itu
etikanya memang harus didengar juga dia sebagai saksi. Jadi Sebagai semua saksi. orang dipanggil. Artinya dia pada tahap awal dipanggil dulu lah sebagai saksi gitu kan. Betul. Baru kalau ada bukti yang meyakinkan Dan ditetapkan dia sebagai tersangka. Tapi menurut Abang sudah layak jadi tersangka itu? Menurut saya sudah layak. Sudah layak. Karena itu tadi saya bilang keberanian jaksa memasukkan ke dalam surat dakwaan itu pasti didasarkan oleh keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti lain pasti itu ada. Nah, cuma persoalannya berani kan di Jaksa Agung gitu kan? Atau iya Jaksa Agung mestinya. Karena ini korupsi ini kalau menurut Kalau saya. lihat akhir-akhir ini Kejaksaan Agung ini kan cukup berani ya. Dia mengungkap korupsi besar itu. Ya, Kan cukup berani itu. betul. Artinya bahwa Jaksa Agung sebagai bawahan presiden itu juga menunjukkan kepercayaan presiden terhadap dia dalam pemberantasan korupsi. Betul. Tentu kita dalam hal ini berasumsi bahwa presiden itu punya komitmen Ya. terhadap pemberantasan korupsi kan gitu. Betul. Nah, kenapa di dalam kasus Budi Ari kok jadi mandek begitu? Ini kan kayak jomplang gitu Iya. loh Bang, Iya. ya kan? Di sisi lain ada kasus korupsi yang gede-gede kayak Pertamina dan lain Iya. sebagainya diusut oleh mereka, Iya. ya kan? Judol ini kan ece-ecenya jadinya. Iya. Sudah disebut ini terlibat berkali-kali, nggak di ini juga, Iya. gitu. Ya. Ya, kalau menurut saya gini, saya kira juga polisi atau jaksa perlu juga mendengar keterangan dari Menkom Digi yang sekarang ini. Mutia Hafid. Mutia Ya. Hafid ini. Ya. Perlu juga mendengar dari dia bagaimana ini sebenarnya duduk persoalannya gitu. Ya, apakah sebelum kan itu terjadi sebelum dia kalau nggak salah ya. Sebelum Mutia Hafid ya pada waktu Budi Ari kemudian itu ditangkap kemudian ya itu tadi kemudian ada ini dan Budi Ari sudah menjadi menteri yang lain. Nah, menurut saya harusnya Komdigi ini. Hati-hati Bang, nanti kalau salah sebut Abang di anu. Menkom Digi. Menkomdigi ini dia bisa menjelaskan gitu ya, menjelaskan seluruhnya gitu ya. Saya kira juga ini akan membantu entah kepolisian entah kejaksaan ya untuk kemudian memanggil Budi Ari juga mau nggak mau kan harus ada sambungannya gitu loh. Ini kan dia keterangan setelah dia menjabat, setelah ini ada proses. Kapasitas Komdigi manggil Budi Ari apa? Maksud saya polisi. Oh, polisi. Polisi atau kejaksaan. Manggil Komdigi. Komdigi. Nah, dia akan cerita situasi atau keadaan setelah berganti pimpinan. Nah, kan pasti nggak akan nyambung gitu dengan peristiwa yang sebelumnya. Nah, itu bisa dijadikan alasan untuk memanggil Budi Ari. Gitu. Ini sebenarnya duduk persoalannya gimana? Panggil dia sebagai saksi supaya nyambung ini keterangan Menkom Digi yang sekarang. Mestinya seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sadar kamera. Saya tahu kenapa ini. Duduk dulu. Baru nanti saya. Silakan. Ayo Prof, silakan dulu Prof. Silakan. Oh iya, saya masih di sini. Kan jadi pergantian pemain. Boleh, Prof. Enggak, dimaklumi aja Bang, dimaklumi. Iya. Dimaklumi aja. Gitu dulu. Silakan dulu, Pak. Silakan dulu. Hah? Hensa. Iya. Kok mau stand up comedy? Ya, kita menyambut ini kan. Iya. Menyambut ulang tahun Jakarta. Apa kabar, Prof? Ini Prof, waduh. silakan, Oh, Prof. ini loh jatahnya. Sudah kita siapkan. Oh, ini buat saya juga nih. Iya, ini semua nih, ambil semua nih 3 nih. Oh, iya. Tapi Gimana tadi saya dengar ada omongan-omongan. iya kita ngomongin ini, tapi saya ini lalu terpikir kenapa Bang Hensa baru datang sementara sudah kita tunggu dari tadi. Oh, Kan saya janjinya- melihat ini. Kira-kira kondisi studio ini aman tidak dari luar. Bukan Abang lagi mau menyelesaikan itu. Batik. Gambar juga. Aku maklum kalau begitu. Ya. Ini kan kerajinan Nusantara. Oh iya, Kekayaan- betul, Pak. Kekayaan nasional yang sudah Ya. dipatenkan biar tidak dicaplok Malaysia. Iya kan? Anda gampang betul dong itu. Cuma merah putih. Iya, Ini susah lagi gitu. Takut garis-garis. Tadi di garisnya sampai sini itu belum selesai. Ya. Ini kita ganti topik aja, Pak. Ya, aku tadi ngobrolin sama Bang Fikar ini
soal Budiari yang sudah disebut-sebut tapi kok nggak dipanggil-panggil. Itu bahkan bilang alah gitu. Itu sampean ini kan punya banyak informasi. Minum dulu kok kayaknya. Oh ini minumnya belum ya? Ini. Kerupuk nggak ada. Nggak ada. Prof silakan Prof. Ayo. Silakan. Atau mau minum dulu silakan. Oh, saya mau minum. Udah, ayo kita omongin terus dong. Mari kita minum bersama-sama. Nah, itu kan Budi Ari yang sudah disebut di dalam dakwaan, tapi dia belum dipanggil-panggil sampai sekarang. Kan publik bertanya. Ya. Kalau Budi Ari seperti meremehkan. Itu kalau Bang Hensa melihat dari sudut komunikasi politik, apa kira-kira maknanya Budi Ari itu? Mengatakan begitu. Dia percaya diri Silakan, sekali. aku mau minum. Dia percaya diri tuh. Karena kebetulan setelah itu kan beredar juga rekaman yang menyatakan bahwa dia tidak ada sangkut pautnya. Ya. Nah, tapi saya nggak paham ya, itu apakah terjadi di persidangan atau tidak. Karena kan itu beredar di grup-grup WA aja. Bahwa ada yang bersaksi bahwa Budi Ari tidak terlibat. Jadi dia percaya diri di situ. Karena memang ada yang bersaksi itu. Tapi pertanyaan besarnya memang, ini kan sebetulnya sudah melalui 2 presiden. Tapi memang belum selesai juga. Ya. Jangan-jangan memang backingnya Budi Ari ini kuat sekali. Mungkin karena dia percaya diri dengan Projo itu ya. Projo udah di mana-mana kan. Dulu tuh ada namanya Projo Mudo Korono kan. Promuko itu. Promuko. susah banget kita melafalkan. Karena menurut saya nggak mungkin Budi Ari sedemikian tenang bila satu kondisinya tidak mendukung dia. Ya. Jadi artinya memang ada kondisi yang mendukung dia bahwa dia nggak akan diapa-apain. Kemudian yang kedua, situasi politik di Indonesia ini dinamis sekali. Jadi setelah Budi Ari kemudian ada Safe Raja Ampat, terus kemudian ada sengketa pulau di Aceh, Sumatera Utara. Jadi terus-menerus ada lagi sehingga membuat dia berharap bahwa kasusnya ini lupa orang. Belum lagi kan kawannya yang Budi juga itu kan juga kerap juga menyampaikan hal-hal yang kontroversial. Budi Gunadi ya, Menkes itu kan juga dia kontroversial. Pokoknya yang namanya Budi kayaknya gitu ya. Yang amannya Budi Gunawan aja sekarang. Aman itu katanya. Jadi maksud saya adalah secara situasi politik juga ini berubah terus. Jadi dia ada harapan ini mudah-mudahan LUPA nih orang-orang ini lupa. Gitu ya, terhadap kasusnya. Tapi kan kelihatannya channel ini nggak pernah akan lupa ya terhadap kasus ini ya. Judi online itu kan mengorbankan banyak orang. Banyak orang Pak, betul Pak. Orang tuanya Farel Prayoga, ya. yang nyanyi di istana itu. Ya. Saeng kayak gitu kan? Oh kena juga? Ya itu orang tuanya kena. Dia menjadi pecandu judi online. Entah sebagai bandar atau sebagai pemain. Tapi faktanya dia ditangkap oleh polisi. Banyak korbannya. Sementara Budi Ari yang disebut-sebut sebagai yang melindungi operator judi online ini sudah disebut di dalam dakwaan, disentuh pun enggak. Oke lah kalau misalnya seperti yang dikatakan Bang Hensa, dia tenang karena merasa di-backingin dan segala macam. Kalau dia memang atau tenang dia merasa tidak bersalah, misalnya gitu dengan bahasanya ada yang halah, kayak gitu kan. Bikin dong klarifikasi biar publik paham. Bukan diam begitu kan? Iya, terus saya sampaikan Pak. Ya kan nggak tahu kok. Emosi berarti ya? Iya. Saya jadi takut sobat. Jawabnya gimana? Tapi yang jelas Pak, kelihatannya Pak Budi Ari ini tenang selama nggak ada isu reshuffle. Kan Pak Prabowo berkali-kali bilang saya puas dengan kinerja menteri-menteri saya. Kan jadi Budi Ari walaupun mau disebut-sebut puas Pak Prabowo dengan kinerja dirinya gitu. Apalagi kan ada flagship programnya Pak Prabowo yang ada kaitannya dengan kementerian yang dia pimpin, Koperasi Merah Putih itu. Jadi dia percaya diri bahwa selama nggak diganggu Pak Prabowo kan kelihatannya beginilah. Mau 1000 channel ngebahas tentang dia, selama presiden oke-oke aja, ya aman lah posisinya dia. Gitu. Sekarang apakah berarti termasuk ngecengin kita dong? Oh iya. Termasuk channel kita, channel Bang Hensa gitu ya. Dikecengin sama Budi Ari berarti?
Ya saya nggak, ya itu udah balik saya. Saya ngomong-ngomong judi online hilang channel gua. Iya Prof, saya ngomong-ngomong ini bahas judi online hilang channel gua. Tapi untungnya udah balik ke channel. Iya. Jadi menurut saya ini akan kita lihat nanti akan seru banget kita bicara pasca reshuffle misalnya terjadi. Begitu reshuffle kemudian misalnya Budi Ari kena reshuffle misalnya. Nah itu mungkin ceritanya akan berubah. Dan ceritanya berbeda. Jadi perlu di reshuffle dulu baru dihadirkan ke persidangan. Biasanya kan begitu. Reshuffle kan sudah dinyatakan tidak ada reshuffle. Iya kemarin. Entah besok, entah lusa nanti, entah. Bisa berubah dong kalau gitu. Iya. Nah tapi gimana tuh Budi Ari yang nyebut-nyebut BG apa segala macam PDI Perjuangan? Nah itu akan. Yang rekaman beredar itu. Nah itu kan. Itu bentuk pengakuan atau bentuk sanggahan? Kalau menurut saya, ya. Itu bentuk keterpepetan. Oh iya. Ya kalau kepepet kan harus cari temen gitu kan. Iya. Nah ini kan kaitannya makanya udah PDI Perjuangan. Malah saya meyakini bila dari reshuffle tuh PDI Perjuangan sangat mungkin dapat kursi menteri. Saya menduganya malah 3 kursi menteri, 3 kursi wamen. Oh. Itu jadi kenapa 3 ya? Karena kan PDI 3 ya nomornya. 3 ya. Kan. 3 kursi menteri, 3 kursi wamen. Jadi kan nih cik. Iya. Gitu lah. Ya. Bang Fikar bisa nggak? Jadi mau saya, ini akan banyak terjadi perubahan-perubahan di Indonesia. Pasca dari reshuffle. Tapi kalau saya perhatikan ya, ini kok seperti ganti berganti para menteri satu-satu nih di kota-kota ditembak-tembakin kasus gitu. Kayak Pak Prabowo tuh ingin memberikan gambaran menteri ini loh yang akan di reshuffle gitu. Jadi setelah Budi Ari ada Budi Gunadi Sadikin. Terus kemudian sebelumnya kan ada masalah pagar laut, terus ada minyak kita. Terakhir ada ini Raja Ampat. Jadi kelihatannya ini terus kemudian ada sengketa Sumatera Utara sama Aceh ini. Tapi kalau sengketa batas wilayah gitu ya. Itu tuh bukan cuma level provinsi aja. Itu kabupaten kota. Dia kalau saya nggak salah itu ada sengketa tentang di mana harusnya gerbang tol ini berada kan. Terus di RT RW pun begitu, kalau ada komplek yang tajir-tajir tuh biasanya diperebutkan tuh. Ini RT 1 ya, ini bukan RT 8, ini bukan RT 7, bukan RT 14. Jadi emang kalau ada sengketa batas wilayah ini ada kaitannya dengan ekonomi, bukan lagi politik. Ini mohon maaf, saya kemana-mana jadinya nih. Saya jadi mau koreksi diri saya sendiri. Pernah jadi RW. Tapi kan sebetulnya kan orang sudah mempersoalkan dari masuknya si Budi Adi Kiswanto yang katanya dia tidak memenuhi syarat sebetulnya untuk menjadi pegawai di situ, tapi dipaksakan karena dia ditugaskan tertentu dalam hal judi online. Tapi Budi Ari kan sudah mengaku kalau itu kenal dengan Budi. Ini kan beredar, maka itu saya bilang kenapa nggak diklarifikasi gitu loh. Mungkin dia takut salah omong. Kalau klarifikasi dalam, saya nggak tahu ya, Prof ini tolong dikoreksi kalau salah. Jadi bila sedang ada proses peradilan, kemudian ada pengakuan-pengakuan, itu bisa digunakan di pengadilan dan bisa jadi memperluas kasusnya. Apakah demikian, Prof? Iya, itu menjadi alat bukti sendiri gitu. Pengakuan itu jadi alat bukti. Jadi dia tahu nih kalau sampai dia ada pengakuan klarifikasi, mungkin dia, kalau kata orang Madura nih Prof, sak terdesak kondisinya. Iya. Si kondisinya mendesak. Betul. Gimana Prof? Benar Prof? Iya. Gimana itu Bang Fikar? Prof jangan iya aja Prof. Iya makanya ketika sudah menjadi satu fakta persidangan, mestinya itu sudah menjadi alat bukti yang berdiri sendiri gitu. Ya. Di samping pokoknya ada keterangan saksi-saksi yang lain, keterangan ahli atau alat bukti surat yang lain. Tapi itu tadi kekuatannya sudah menjadi alat bukti sendiri dan sudah bisa menjadi dasar untuk mentersangkakan Pak Budi Ari ini. Nah, cuma itu tadi akhirnya kalau menurut saya sih pengaruh politiknya lebih kuat ini. Ya, jadi ada peranan politiknya gitu. Bahkan itu tadi menurut saya pernyataan bahwa tidak ada reshuffle itu juga salah satu indikator bahwa Pak Presiden membela Budi Ari.
Kalau saya begitu. Saya baru paham tuh. Makasih Pak Presiden terkesan membela Budi Ari. Terkesan membela Budi Ari. Karena dia bilang nggak ada reshuffle gitu. Padahal keributan di luar mengenai hal itu sudah menjadi rahasia umum kan begitu. Ya. Nah Budi Ari itu kan ini judi online. Ya. Itu bisa berarti ada sanksi juga di Undang-Undang ITE itu, Bang Fikar? Iya. Itu sanksinya 6 tahun. Ya, pasal 27 itu kan informasi atau informasi yang bermuatan ada salah satunya adalah perjudian gitu. Asal ada pencemaran nama baik, ada kesusilaan. Ya, nah itu menjadi satu pasal tuh, pasal 27. Nah, itu kalau itu kena itu ancamannya adalah 6 tahun gitu. Artinya ketika dia ditersangkakan maka bisa ditahan langsung gitu. Karena ancamannya 6 tahun. 6 tahun kalau itu. ancamannya di bawah 5 tahun, 5 tahun masih bisa boleh di luar, boleh ditahan, boleh enggak. Ya. Tapi Prof. Fikar dapat kan yang ada klarifikasi. Saya nggak tahu itu apakah saksi atau apakah bekas anak buahnya dia dulu yang menyatakan bahwa Budi Ari tidak terlibat apa-apa gitu. Saya yang dengar pernyataan itu sekretaris Projo itu yang dia menyatakan itu kan baru pengakuan sepihak gitu, belum ada pembuktian lain. Nah, makanya saya bilang kalau ada nanti terbuka di pengadilan ada selain dakwaan jaksa, kemudian pengakuan saksi, ada bukti yang lain, saya kira itu sudah kuat gitu untuk mentersangkakan Pak Itu Budi Ari. ITE-nya 6 tahun. Iya. Kalau terbukti gratifikasinya seperti setoran tadi? Nah, gratifikasi itu kan korupsi itu maksudnya. Ya, korupsi ya. Iya kan? Korupsi itu ya ancamannya kan antara 3 sampai 20 tahun. 20 tahun. Ya. Bahkan korupsi itu ada pasal khusus tuh. Korupsi yang dilakukan pada saat tertentu itu bisa pada zaman krisis ya, atau itu pengulangan dia sudah berkali-kali melakukan bukan berkali, paling tidak pengulangan 2 kali lah paling tidak seperti itu hukumannya bisa seumur hidup atau mestinya di situ hukuman mati. Tapi saya nggak setuju hukuman mati. Ya, yang paling tinggi itu hukuman ya seumur hidup mestinya. Gitu. Nah itu ada pasal begitu di dalam korupsi. Artinya itu berpotensi itu diterapkan kepada dia gitu. Itu kelanjutannya laporannya PDI tentang Budi Ari itu gimana ya? Kan ada pelaporan. Ya, itu dia. Itu gimana itu pelaporannya? Belum ada tindak lanjutnya juga aja. Itu belum. Yang soal ini kan yang soal rekaman tadi kan kan dilaporkan tuh. Betul. Itu belum ada kelanjutannya. Kayaknya belum itu. Loh kenapa, Pak? Itu dia. Kenapa itu terjadi? Sebentar Pak, saya telepon dulu. Boleh nggak Pak? Saya telepon, Bang. Iya. Iya, itu juga belum ada kelanjutan. Dan yang aneh juga, kok Pak BG diam aja? Namanya disebut-sebut. Itulah. Kenapa, Pak? Nah, sampai ini kan pakar komunikasi politik, pasti bisa analisis. Coba lah cerita Kalau dulu. saya menilai, satu, Pak Budi Gunawan menghormati Pak Prabowo. Sehingga dia tidak ingin mengomentari dengan tujuan. Komen baik biar YouTube nggak diambil. Lanjut. Dengan tujuan ya, pemerintahannya tetap berjalan baik. Kan dia Menko. Ya. Menko politik dan keamanan. Kan? Makanya dia ini tempatnya dia juga. Jadi dia membuat ranah yang adem ayem. Yang kedua, dia menjaga hubungan baik antara Pak Prabowo dengan PDI Perjuangan. Gitu. Sehingga dalam hal ini dia tidak ingin memperkeruh suasana. Mungkin menurut saya dia telah mempersiapkan langkah-langkah untuk kasus ini gitu. Bisa jadi kan dia menunggu aparat hukum terhadap laporan yang telah diajukan oleh kadernya PDI Perjuangan. Kalau menurut Nunggu itu saya, momentumnya. Ya kalau menurut saya para tokoh politik ini memang menunggu momentum reshuffle, Pak. Termasuk juga aparat. Tapi Pak Prabowo bilang nggak ada reshuffle, Bang. Iya, nggak apa-apa. Itu loh. Ya kan. Kalau udah dilaporkan oleh PDIP itu sebenarnya sudah ada jalan untuk mempersoalkan. 3 bulan tidak jalan, polisinya diperadilankan saja, sama dengan dihentikan itu gitu sebenarnya. Gitu. Bisa sebenarnya itu bisa jadi jalan masuk untuk mempersoalkan gitu. Kalau memang betul PDIP sudah melapor tapi tidak diproses. Tidak diproses. 3 bulan tidak diproses,
polisinya bisa diperadilan. Iya, tapi itu juga masih misteri sih, karena setelah pelaporan tuh ada nggak laporannya bahwa laporannya Iya, diterima kita juga atau belum tahu tidak. Iya. Jadi ini kalau saya lihat ini tidak kecil ini masalah judi online. Tidak kecil. Jadi kalau kemudian kita melihat sosok Budi Ari saja, mungkin ada sosok-sosok yang lain mungkin ya. Ya itu dia. Makanya kan yang menjadi kecurigaan kita itu siapa backingnya. Ingat nggak Budi Ari sempat mengatakan saya bongkar semuanya. Ya. Nah, Tapi sampai sekarang belum. ya mungkin dia itu punya kartu truf itu, kartu bongkar-membongkar itu. Jadi ya Soal Nah, bongkar, itu. kalau bongkaran sih orang Madura banyak. banyak Pak. Tapi bongkar rumah. Dan itu langsung dipisahkan karena Iya, antara besinya mana. besi bekas dan Iya. puing-puing itu langsung Puing-puing, bisa iya, dipisahkan. Itu luar biasanya. Orang Itu Madura. tadi bongkar-membongkar tuh hubungannya dengan air mengalir sampai jauh. Oh. Jadi kata Bang Fikar ada air Bengawan mengalir Solo. sampai jauh. Bengawan Solo. Jadi memang ini apa namanya? Ya saya baru paham itu Bengawan Solo ya. Iya, iya. Emang sakit ya Pak? Ya? Mukanya gak berubah itu Pak. Siapa tuh? Presiden ke-7. Kita doakan supaya sehat lah ya. Oh, saya tidak sempat mengamati itu. Saya mengamati Pak. Ya alhamdulillah. Coba ini saya mau cek juga ini channel ini berani nggak nampilin perbedaan wajah itu Pak? Oh, berani. Tapi episode berikutnya. Oh gitu. Nggak usah begini loh. Kenapa sih kita terusik dengan judi online itu? Karena kan Meresahkan Pak. meresahkan. Di bawah tuh korbannya banyak sekali. Betul. Dari dulu sampai sekarang. Dari kasus ini mencuat. Ada yang polisi bakar suami dan lain sebagainya. Iya, iya. Itu kan judi online. Jadi ini kita ngomongin judi online atau ngomongin Budi Ari ini Pak? Ini dua hal yang berbeda loh Pak. Karena Ya, tapi kalau kan- kita ngomongin Budi Ari, nanti Budi Arinya diselesaikan sama Pak Prabowo, judi online-nya tidak berubah. Lah justru itu kan kita kan tahu bahwa Budi Ari itu ada di situ. Orang tuh kan selalu berharap kan begini loh Bang, aktornya tangkap lah. Ya. Gitu kan, jangan dibiarkan gentayangan. Karena kalau aktornya tetap gentayangan, jangankan judinya, aktornya saja udah kelihatan mata ini gitu loh. Tidak ditangkap. Kan itu kekhawatirannya orang tuh Bang. Kegelisahan kita selama ini kan gitu. Memang bukan semata-mata Budi Ari sih. Banyak. Dan sekarang yang bertugas nutup itu kan bukan Budi Ari lagi, tapi kementerian yang baru sekarang, Komdiji. Iya kenapa dia nggak ditutup tuh ya? Lah itu dia gitu loh. Tapi kan karena ini sedang fokus pada persidangan, kenapa sih Budi Ari kok dibiarin? Apa nunggu? Mungkin Pak Prabowo itu Budi Ari masuk dulu baru reshuffle kali gitu ya? Nah, itu kan antara telur dan ayam dan Saya telur. dibalik. Bisa begitu juga ya. Iya kan? Ibu memang semata bukan soal Budi Arinya sih Bang Hensa, bukan itu, bukan semata-mata itu. Meskipun itu juga masih menjadi pertanyaan besar bagi kita. Ya. Orang sudah disebutkan di dakwaan, masa jaksa menghadirkan sebagai saksi aja enggak? Atau hakim seenggak-enggaknya meminta lah, panggil. Siapa yang minta Itu ada suruh batas klarifikasi. waktunya nggak Prof Fikar? Sampai berapa dia harus menghadirkan itu? Itu tergantung, yang pertama tergantung jaksanya. Ya karena jaksa kan negara. Apakah jaksa membutuhkan keterangan itu? Gitu. Itu sebenarnya di situ ininya. Kalau dia membutuhkan, maka dia minta kepada hakim supaya manggil Budi Ari. Budi Ari. Karena ketika sudah sidang, yang punya kewenangan memanggil itu hakim, gitu. Tapi yang melaksanakan jaksa. Jadi tergantung pada kebutuhan persidangannya. Nah, kalau jaksa yang mewakili negara punya kepentingan untuk membongkar semuanya, mestinya dia mengajukan, gitu. Tapi kalau penasihat hukum kan dia punya kepentingan sendiri, ya kan? Kalau bisa dia melindungi kan mungkin begitu, karena yang dia adili itu kan bagian dari dia. Tapi juga mestinya dia punya kepentingan lain, karena ternyata kan apakah orang-orang yang diadili ini kemudian juga ngomong, ya seperti yang ada di dalam dakwaan jaksa, itu yang kita belum tahu nih. Fakta persidangan sampai hari ini, apakah para tersangka itu juga bicara soal bahwa dia store pada Budi Ari kemudian melalui orang yang namanya siapa itu ya, yang 50% segala macam, segala macam. Nah, apakah itu menjadi fakta persidangan gitu? Kalau itu tidak, katanya sih menurut kabar itu nggak keluar gitu loh. Ya menurut kabar cuma hanya ada di surat dakwaan. Di persidangan itu tidak pernah ada perdebatan mengenai itu. Ya kalau surat dakwaan nggak bisa jadi fakta persidangan. Itu bisa jadi. Karena surat dakwaan juga disusun atas dasar keterangan para saksi itu. Iya kan? Kan itu berdasarkan BAP kan? Betul.
Ya mestinya bisa jadi. Iya. Jadi tidak perlu nunggu itu disebutkan di persidangan kan? Betul. Berarti maksudnya Prof. Fikar ini sangat mungkin terjadi campur aduk antara politik dan hukum. Iya, menurut saya begitu. Jadi yang dihukum, yang bergerak di bidang hukum ini nunggu-nunggu juga gitu, nunggu-nunggu. Jadi gimana nih ininya? Nunggu seperti itu sepertinya. Gitu. Makanya saya bilang seharusnya ini diambil alih oleh KPK, karena kan sudah korupsi sebenarnya kan. Seorang menteri menerima sesuatu itu udah ranahnya. Artinya KPK mestinya turun dari sebutan fakta persidangan atau dakwaan yang muncul. Betul. Oh itu sudah ada ini, dia panggil itu mestinya. Jaksanya, kemudian saksi-saksinya dia panggil, dia dengar semua. Sudah cukup dia kemudian bisa panggil Budi Arinya. Karena korupsinya kan. Karena memang kompetensinya gitu. Ini KPK kenapa tidak begitu ya Bang Hensa ya? Ya itu kelihatannya memang saya tuh yakin sekali nih kasus ini tidak kecil. Ini besar dan mungkin melibatkan banyak orang juga, bukan cuma Budi Ari, karena kelihatannya memang saya masih ingat itu kata-kata saya bongkar semua itu. Dan sampai hari ini kan dia fine-fine aja. Gitu. Ya itu tuh kemudian mau dipercaya juga sama Pak Prabowo kan, pegang flagship programnya Pak Prabowo. Ya. Tapi memang kalau jaksa dan hakim berani membongkar ini semua, ini menjadi tahapan pertama terkuaknya judi online. Sebelum kita membahas ini kira-kira bisa diberantas atau tidak, Pak. Yeah. Gitu sih, karena kan kelihatannya ini besar betul ya. Si judi online ini di mana-mana ngecak Pak 10.000 ya. 10.000 gitu. Ya. Kali berapa puluh ribu? Banyak atau berapa ratus ribu? Banyak. Jadi kalau maaf Pak ya. Jadi kalau menurut saya memang harusnya ada juga, tapi menurut saya sih nggak perlu ada desakan hukum ya dari masyarakat. Menurut saya ini harusnya sih persidangan bisa membuka seluas-luasnya apa yang terjadi dengan judi online. Prof, ini mungkin agak OT ya, tapi saya tanya juga, apakah mungkin para hakim yang menangani judi online ini menunggu kenaikan gaji yang dijanjikan Pak Prabowo? 280%. Tapi kan basisnya cuma 3 juta. Jadi 3 juta kali 9 juta. 9 juta berarti 13,5. Ya. Sementara sogokan dari situ kan gede juga ya. Yang naik kan gajinya, tunjangan apa segala macam kan enggak. Nggak naik. Jadi tetap. Oh, jadi nggak ada hubungannya ini gerakan-gerakan memberantas Nggak ngaruh berarti, nggak ngaruh. Oh. Nggak ngaruh kan berarti. Kan 3.500.000 dinaikkan 2 kali lipatnya lagi kan 7 juta. Naik 100%-nya 7 juta. Naik lagi 100% lagi kan? 14. Berarti kan enggak 10 juta kan 3 kali 3. Ya, 9 juta. Ditambah 80%-nya lagi. Saya melihatnya begini ya. Bisa jadi nanti mungkin bisa saja Budi Ari itu menjadi tokoh yang dikorbankan untuk meredam isu judi online ini. Jadi begitu dia masuk, mungkin kita menjadi lengah. Orang-orang merasa bahwa wah selesai nih judi online, beres nih. Tapi faktanya mungkin ya Budi Arinya kena hukuman mungkin ya. Ya si judi online terjalan. Makanya tadi pertanyaan saya itu Pak, ini judi online-nya atau Budi Arinya gitu. Karena kalau Budi Arinya menurut saya persoalan gampang buat aparat pengadilan gitu ya untuk menghakimi itu, memutuskan dia bersalah atau tidak. Tapi kalau perkara judi online-nya ini yang perkara yang lebih besar. Nah, kalau judi online-nya kan sudah diadili kan, beberapa penanggung jawabnya. Kemudian memang ada katanya beberapa cukong yang belum bisa terjangkau juga karena buktinya belum bisa sampai ke sana gitu. Tapi nama Budi Ari itu ya sudah disebut itu. Jadi setoran yang sekian itu sudah diterima, itu sudah disebut-sebut. Iya. Ya cuma itu tadi yang saya dengar di persidangan itu tidak muncul perdebatan soal itu gitu. Jadi ada di dalam dakwaan, tapi di dalam keterangan para saksi kan gini itu loh tidak Bang, muncul. ini oke lah. Sekarang saya tak mengikuti alurnya Bang Hensa nih.
Ini soal Budi Ari atau soal judi online-nya? Meskipun ini ada kaitannya sesungguhnya kan. Ya. Itu karena Budi Ari apapun dia pejabat publik, penyelenggara negara, yang mestinya dia tidak melakukan seperti itu. Ya. Nah, sampai sekarang kenapa judi online itu kok situsnya belum ditutup? Itu memang sudah bukan tugas Budi Ari, tugas kementerian yang baru, Komdiji. Faktanya kan masih banyak orang melakukan judi online. Oh, baru-baru ini ayahnya Farel itu baru ketangkap. Artinya kan itu baru. Ya kita lihat kan political will-nya juga. Makanya kalau menurut saya Pak Prabowo kan berkali-kali ini kalau tentang kabinet ya. Satu dia bilang pemerintahannya nilainya baru 6. Artinya kan dia pengen juga 7, 8, 9. Tapi di sisi yang lain dia bilang dia puas dengan para menterinya. Tapi di sisi yang lain juga dia katakan harus kerja keras. Kalau main-main saya tindak gitulah kira-kira gitu. Jadi memang nampaknya Pak Prabowo di dalam politik ini juga dia mengayun juga. Dia memberikan kesempatan kepada para menterinya untuk segera berubah. Kalau nggak berubah saya ganti nih. Nah itu tadi pertanyaan bagus. Kenapa sampai hari ini banyak sekali situs-situs judi online yang menurut Mas Imam itu tetap jalan dibuka gitu. Nah menurut saya sebenarnya ini tentang political will juga dan kemudian tentang kemampuan. Mampu tidak menutup judi online itu, menutup situs-situs judi online itu. Tapi memang ini kan case yang besar ya. Harusnya memang pemerintah juga segera melakukan langkah besar juga terhadap judi online ini. Jangan terpengaruh dengan isu-isu politik lainnya yang kerap berdatangan. Karena akhirnya ya ini bukan saya bilang beruntung nih, bukan beruntung ada judi online, tapi beruntung ada terus korban-korban yang diingatkan. Terakhir kalau saya tidak salah Cikita Meidi tuh kalau nggak salah ya. Di medsosnya dia tuh dia ngomong tuh bahwa suaminya juga kena korban judi online gitu. Betul. Nah itu yang mengingatkan kita terus kan bahwa ada judi online nih, ada judi online nih. Sementara kan isu-isu politik yang lain terus ada terus gitu. Makanya menurut saya kita perlu sama-sama mengingatkan Pak Prabowo tentang judi online ini. Kalau saya menilainya harusnya bisa di stop minimal dengan memberantas situs-situsnya itu. Oke, aku tanya Bang Fikar nih. Ya. Ini pertanyaan terakhir. Dan menurut saya nih, ini menjadi betul-betul sebuah pertanyaan bagi saya. Ya. Bukan su. Bukan ya. Bang, kalau misalnya benar bahwa judi online yang situs-situs itu belum ditutup, sementara korbannya sudah banyak. Belum dilakukan oleh oleh Komdiji. Apakah Komdiji itu bisa dikenai pasal pembiaran terhadap suatu tindak kejahatan? Iya, saya kira gini, menegakkan hukum itu tugas penegak hukum. Ya, dalam hal ini umpamanya polisi, jaksa dan hakim gitu ya. Tetapi di dalam satu urusan tertentu, maka ada juga polisi ini bukan penyidik tunggal. Polisi ini hanya penyidik secara umum, tapi penyidik lain adalah penyidik pegawai negeri sipil namanya. Itu ada hampir di semua kementerian. Artinya kalau ada tindak pidana yang terjadi di setiap kementerian, nomor satu tanggung jawabnya adalah pada penyidik yang ada di kementerian itu. Gitu. Nah jadi kalau judi online ini menjadi ranahnya Komdigi, ya maka aparatur penyidik atau aparatur penegak hukum yang ada di dalam Komdigi, dia yang paling bertanggung jawab. Gitu. Nah, siapa kepalanya ya? Pasti Menkomdigi juga kepalanya kan begitu, menterinya. Gitu. Artinya menterinya yang harus bertanggung jawab. Kalau memang ada tindak pidana atau ada kejahatan yang terjadi di dalam kementeriannya. Artinya itu bisa dikenain pasal pembiaran berarti? Betul. Artinya kalau dia tidak memproses itu, dia bisa dikenakan pasal pembiaran. Artinya dia ikut membantu melakukan kejahatan itu. Oke. Nah ini terima kasih kalau begitu. Ini pertanyaan yang sangat bagi saya itu mengganggu Bang Hensa. Makanya saya tanya itu benar, itu saya juga masih kenapa ya susah banget ya di berantas. Itu loh. Bisa ditutup gitu. Susah ditutup dan kemarin dulu kan juga nggak ada judi online ya. Tapi baru-baru aja sejak ada smartphone kali. Smartphone, betul. Kalau judi offline kan sudah dari kecil kita ada. Bahkan sebelum kita lahir sudah ada kan. Oh saya nggak tahu Pak. Saya tentang judi-judi itu saya nggak tahu Pak. Jadi Bapak jangan melibatkan saya lah. Bapak tahu itu belum. Saya tahunya itu dari Roma Irama. Karena dia menyanyikan judi. Nah, ya kan? Itu baru saya tahu.
Saya sebelumnya juga nggak tahu sebelum Rhoma Irama nyanyi. Dan itu udah dulu lah banget Rhoma Irama nyanyi. Kalau nggak salah tahun 80-an atau 90-an. Saya nanya boleh ya? Ya. Menurut Prof. Fikar dan Cak Imam, akankah judi online berakhir di pemerintahannya Pak Prabowo atau akan terus ke presiden-presiden berikutnya? Sampai dulu Bang. Ya, menurut saya gini, judi, pertanyaannya begini, pertanyaan baliknya, apakah judi itu bagian dari kehidupan kita, gitu ya? Maksud saya begini, kita kadang-kadang, ini saya ya menggambarkan waktu kecil, ya, bulan puasa nongkrong pinggir jalan, kita tebak-tebakan nomor mobil waktu itu. Itu kan juga sebenarnya bisa dikualifikasi sebagai judi juga kan? Judi itu juga tebak-tebakan terus bagaimana itu kan? Nah itu artinya apa? Artinya kita dengan judi itu sulit kita memisahkan gitu, ya. Karena ya memang itu tadi saya bilang, mungkin juga ada budaya dari satu suku warga negara kita juga yang memang judi itu menjadi bagian dari hidupnya. Bahkan kalau ada orang meninggal, mereka bukannya ngaji-ngaji malah main judi. Itu kan ada juga yang begitu, ya. Nah artinya menurut saya kita nggak bisa secara budaya kita tidak bisa dipisahkan dengan judi. Artinya kalau kita mau memberantas perjudian dan tidak melulu tindakan hukum atau tidak melulu tindakan yang bersifat sosiologis, tapi juga harus ada tindakan kulturalnya gitu. Artinya orang-orang yang kita anggap budayawan atau kiai atau apa tokoh masyarakat, kita harus mulai dari situ gitu. Membudayakan kita tidak berjudi gitu. Kalau menurut saya sih Bang tergantung kemauan Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo mau perintahkan langsung tutup tuh situs. Masa nggak bisa tutup situs? Tutup situs judi online. Kan online semua kan bisa diblok. Situs porno aja bisa diblok, hilang kok. Porno itu bisa dilakukan di sana toh, di negara lain. Ya kan? Tapi kita akses kan tidak bisa sekarang. Konten-konten radikal. Nah, gitu. Ini kenapa sih? Tutup saja kok. Karena apa? Rakyat kita itu kalau ini ditutup, kan sudah nggak ada wahana lagi untuk main. Kalau judi offline, seperti Bang Fikar tadi katakan, tebak-tebakan mobil juga bisa. Tebak-tebakan sepak bola nanti MU gawangnya sebelah kanan atau sebelah kiri, itu bisa. Iya kan? Padahal itu bukan sekedar skor gol. Tapi MU nanti gawang barat atau gawang timur, gawang utara atau gawang selatan, itu bisa. Itu judi juga. Tapi kan kalau yang offline kan, yang online kan dari sini, dari gadget, kan bisa ditutup situsnya. Nggak mungkin nggak bisa. Iya. Katanya itu dikendalikan dari luar gitu. Kan lewat kita juga di sini. Kan gitu. Kalau saya gitu tergantung kemauan Pak Prabowo. Pak Prabowo punya keinginan cepat untuk ini atau enggak. Kalau provider handphone tuh dia nggak bisa ya lihat ini data-data ini digunakan untuk apa aja gitu. Jadi begitu judi online ya nggak bisa kebuka kan, harusnya provider juga bisa begitu. Bisa, mesti kan bisa. Udah contohnya situs porno aja lah. Itu kan. Udah sampai pura-pura nggak tahu aja meskipun sebenarnya pernah menikmati kan. Iya. Oke. Apa itu? Iya. Oke, kalau begitu terima kasih sudah datang ke warung sate. Bang Hensa termasuk seperti Bang Rai. Iya. Ya, pelanggan tetap. Iya, Sering di sini. Karena kalau beliau datang, otak saya tercerahkan. Ini tambah Bang Fikar banyak pencerahan dari sisi hukum. Oh, saya juga banyak pencerahan dari sisi hukum. Jadi terima kasih sudah mencerahkan ini. Sudah mencerahkan kita semua. Bentar, satu lagi. Kalau pelaku judi online bisa dipenjara nggak? Nggak bisa dong, kan? Tadi maksud saya itu balik lagi ke pertanyaan provider. Harusnya provider handphone ini, telekomunikasi, dia kan bisa kasih tahu ke pemerintah, ini loh pelanggan nomor ini, dia main judi online. Tapi kalau nggak bisa dipenjara, Pak, atas dasar privacy atau pilihan pribadi, ya itu bakal lama gitu. Tapi misalnya kalau misalnya judi online itu pelakunya bisa langsung dipenjara, mestinya sih lebih mudah. Provider nggak bisa dong, kan dia punya ini sendiri nggak bisa dia masuk ke ranah itu gitu. Dia kan netral aja kan sebenarnya. Bahwa digunakan untuk yang negatif apa segala macam ya kembali kepada orangnya. Jadi pelakunya yang bisa dipidana. Pelaku judi online itu bisa dipenjara jadi. Bisa.
Ya itu tadi pasal 27 Undang-Undang ITE itu. Dia main muatan pencemaran, perjudian, kesusilaan. Nah, itu tiga itu. Oh gitu. Termasuk judi online. Oke, kalau begitu terima kasih sekali Bang Fikar, sangat mencerahkan ya malam ini. Mencerahkan Beliau banget, dan juga Bang Hensa juga sangat mencerahkan ini, meskipun nggak mau ngakui kalau ya udah nggak usah. Oke, sekali lagi terima kasih Bang Hensa, terima kasih Bang Fikar. Sampai lupa satenya tidak dimakan karena saking seriusnya bahas. Iya, serius itu. Ini serius. Karena ini soal bangsa dan negara, Pak. Gitu. Jadi pemirsa sekalian yang sudah menonton tayangan Sate Demokrasi ini, jangan lupa kasih komen dan subscribe ya. Saya Cak Imam, pemilik warung Sate Demokrasi, undur diri. Jangan lupa terus nonton Sate Demokrasi daripada main judi online, kan mending nonton ini, mencerahkan. Banyak pengetahuan dan informasi yang bisa kita jadikan tontonan yang bisa kita jadikan tuntunan. Sekali lagi, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.